Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Saleh alaihissalam, yang dimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini selain tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, sosok beliau yaitu sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebutkan juga di dalam Alkitab dan Tanakh oleh kaum Yahudi dan Kristiani dengan nama yaitu Abraham, yang sangatlah dihormati dan menjadi sosok teladan bagi agama Islam, Kristen dan Yahudi. Itulah mengapa ketiga agama tersebut memiliki keterikatan dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan disebut pula dengan agama Abrahamik. Jadi pada sahabat beriman semuanya, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi sosok teladan yang sangat baik bagi agama Islam, Kristen dan juga Yahudi. Di mana sahabat beriman semuanya perlu diketahui pula bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebanyak 69 kali pada 25 surah. Adapun 25 surah tersebut ialah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat At-Taubah, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Ankabut, surat Al-Ahzab, surat As-Saffat, surat As-Sadd, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Az-Zariyat, surat An-Najm, surat Al-Hadid, surat Al-Mumtahanah, dan surat Al-A'la. Jadi kepada sahabat beriman, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini Allah sebutkan pada 25 surat yang sudah kita bahas barusan. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi sahabat beriman yang ingin memelihara kucing bengal yang pastinya ramah dengan kantong sahabat beriman semuanya, di sini admin bantu infokan salah satu breeder terbaik di Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan pastinya breeder tersebut amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sahabat beriman semuanya, di sisi lain, kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini
yaitu di dalam tanah dan Alkitab, lebih menekankan pada rincian kronologis cerita, di mana perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Ibrahim tersebut terkait bangsa-bangsa dan tanah terjanji juga menjadi titik pusat perhatian umat Yahudi sampai saat ini. Sedangkan perannya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendakwah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu terlihat di dalam Alkitab dan tanah. Lain ceritanya bila dibandingkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab suci Al-Quran, maka Allah sangat jelas menceritakan seperti apa kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Sahabat beriman semuanya, perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan terperinci. Sementara di dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Terah. Terdapat beberapa pendapat terkait perbedaan nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam Al-Quran dan Alkitab. Akan tetapi menurut jumhur ahli nasab, yaitu diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa nama ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Tarik atau Terah, di mana pendapat lain juga menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani Asar yang disebut Terah atau Tarik dalam Alkitab. Wallahu a'lam. Menurut Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, yang dimana beliau mengutip daripada Alkitab dan Taurat, beliau menyatakan bahwa silsilah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Ibrahim bin Terah atau Tarik, bin Nahor atau Nahur, bin Seruk atau Saruk, bin Rehu atau Rahu, bin Pelek atau Palik, bin Eber atau Abir, bin Selah atau Syalik, bin Arfaksyad, bin Sem atau Sam, dan bin Nuh alaihi salam. Terkait di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan, Ibnu Asyakir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di Babilonia, wilayah Mesopotamia, di mana sahabat beriman semuanya, kota tersebut dikenal dengan sebutan Ur-Kasdim. Dan berdasarkan hasil identifikasi bahwa kota Ur-Kasdim tersebut sebagai penyembah dewa bulan pada masanya. Ibnu Katsir menyebutkan pula dalam kitab Qisasul Anbiya, beliau menuliskan bahwa saat ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 75 tahun, ia memiliki anak bernama Abram atau Ibrahim, Nahur, dan Haran, di mana kemudian Haran memiliki anak bernama Lot atau Nabi Lut alaihi salam, di mana Haran yang merupakan saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut wafat dan menitipkan anaknya yaitu Lot atau Lut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hidup bersamanya. Nah, kepada sahabat beriman semuanya, dari sini kita bisa kutip bahwa Nabi Lut alaihissalam ialah sejatinya keponakannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelak juga akan menjadi salah satu rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Sodom. Ya, sahabat beriman, pahamnya dari sini semuanya. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Akan tetapi, Raja Mesir yang berkuasa pada saat itu yang bernama Abimelek sangat tergila-gila kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yaitu Sarah. Dan pada suatu hari, raja tersebut pun memanggil Sarah untuk datang ke istananya. Mengetahui hal tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas keselamatan istrinya tersebut. Setelah Sarah tiba di istana untuk memenuhi panggilan raja tersebut, maka raja tersebut selalu ingin melancarkan niat jahatnya kepada Sarah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keselamatan istrinya tersebut. Hingga akhirnya raja tersebut merasa jerah dan membebaskan Sarah serta memberikan kepadanya seorang budaknya yaitu Hajar sebagai pelayan untuk Sarah. Sahabat beriman semuanya, perlu diketahui kembali siapakah sebenarnya Hajar ini, mengapa dia menjadi budak yang diberikan Raja Mesir pada saat itu kepada Sarah sebagai pelayannya. Di mana sahabat beriman semuanya, ahli sejarah meyakini bahwa Hajar ini adalah seorang putri dari Raja Maghribi, yang dimana ayahnya Hajar ini kalah dalam peperangan dengan Raja Mesir yang berkuasa pada saat itu, sehingga Hajar ditawan dan menjadi pelayan raja tersebut. Dan perlu diketahui pula ya sahabat beriman semuanya, bahwa Hajar ini masih keturunannya daripada Nabi Saleh alaihi salam. Singkat ceritanya, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam semakin lanjut usia, akan tetapi Sarah tidak kunjung hamil, dan sudah pastilah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat merindukan anak sebagai penerus perjuangannya. Akhirnya Sarah dengan kebesaran hatinya memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahinya. Tidak beberapa lama kemudian dari pernikahan tersebut, Hajar pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Ismail, yang kelak akan menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya daripada Nabi Ismail alaihissalam inilah yang kelak akan melahirkan keturunan bangsa Arab Musta'aribah hingga sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman semuanya, perlu diketahui dan digarisbawahi kembali, setelah Hajar melahirkan, maka atas ketulusan hati dan kebesaran jiwa Sarah yang juga ikut mengkhawatirkan perasaan serta harapan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu, pada saat bersamanya belum juga mendapatkan anak, hingga akhirnya Sarah memberikan Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya mengabulkan doanya Sarah, hingga akhirnya Sarah pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Ishak, yang kemudian akan menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala pula. Dan daripada Nabi Ishak alaihissalam inilah kemudian akan lahirnya keturunan banyak para nabi-nabi dan rasul, terutama dari kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.